Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom buat kita semua yang ada di sini. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua hari ini bersyukur karena kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya mau ajak kita semua, kita bangkit berdiri. Kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Saudara ikut Yesus karena hanya Dia yang bisa membawa kita ke surga. Haleluya. Mari pandang kemuliaannya. Sujud di depan tahta
Terima kasih Tuhan. Engkau yang termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah satu-satunya penyelamat dunia. Terima kasih karena Engkau menjadi penyelamat hidupku. Terima kasih karena Engkau menjaminkan surga bagi kami. Karena Engkau yang datang dari surga. Engkau yang naik ke surga. Jaminan yang pasti bagi kami bahwa suatu saat kami bersamamu di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Kami bersuka cita. Biarlah pagi ini ibadah kami. Ibadah yang memuliakan Tuhan. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami sungguh-sungguh menikmati keindahan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau katakan, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, amin. Mari dengan sukacita, katakan Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan, segala Tuhan. Dia Raja, segala Raja. Kuasanya kekal sama.
mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu? Alami enggak? Saya ngalami, tentu saya percaya saudara pun mengalami. Sungguh Allah kita Allah yang ajaib, kuasanya nyata setiap hari dalam hidup kita. Ajaib, sungguh ajaib. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keajaiban Tuhan boleh kita nikmati dalam hidup kita karena Dia hidup. Karena Yesus kita hidup. Sungguh Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita nancapkan iman kita sama Tuhan Yesus. Dan kita beritakan pada dunia bahwa sungguh Yesus itu adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Ku
biarlah segenap bangsa menyembah-Mu, biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu, agar dunia mengenal-Mu. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu, biarlah segenap bangsa menyembah-Mu, biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu, agar dunia mengenal. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu, biarlah ini menjadi doa kita bersama. Biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu, agar dunia mengenal-Mu. Sekali lagi, biarlah segenap bumi memuji nama-Mu, biarlah segenap bangsa menyembah-Mu, biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu, agar dunia mengenal-Mu, agar dunia mengenal-Mu. Haleluya. Biarlah setiap pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk memberitakan Yesus adalah Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih karena kami percaya Yesus adalah Tuhan. Biarlah bibir mulut kami senantiasa mewartakan Yesus adalah Tuhan. Pagi ini mari Engkau menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Tahu lagu itu? Tante Poppy pasti ingat lah, Tante Lani pasti ingat lah, berkali-kali nyanyi sini. Nyanyi sama-sama ya. Yang belum tahu belajar ya, gampang kok. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Sekali lagi ya, cepat ya. Yuk. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesusku hiduplah. Katakan satu sama lain. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Ya, lambaikan tangan sama-sama. Oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yesus
Saudara-saudara yang di rumah, Yesusmu hidup. Yesus kita hidup. Itu adalah kenyataan. Bukan dongeng. Amin. Saudara percaya sungguh-sungguh? Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri sebentar. Kita akan ucapkan iman kita. Pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia. Ucapkan dengan gagah, dengan percaya. Inilah iman kita. Kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan esa, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Inilah yang kita percaya, lengkap. Kita percaya kepada Allah Bapa dan juga kepada Yesus Kristus, anaknya, dan kepada Roh Kudus. Dan hari ini kita berkumpul, kita beribadah bersama, kita mengingat bahwa Dia, Yesus Kristus, telah naik ke surga. Naik ke surga. Oh, melayang naik. Kok kayak Ultraman? Mungkin ada yang bilang, kok kayak Superman? Ini beda, ya. Walaupun ada orang yang berkata, tidak masuk akal. Mari kita teguh dengan iman kita. Saudara percaya Yesus Kristus lahir? Ya. Dia mati di salib? Dia bangkit? Maka tidak ada alasan untuk kita tidak percaya untuk dia naik ke surga. Betul? Kita percaya. Ini bukanlah khayalan. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 16. Petrus 1 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ada saksi mata akan kebesaran Tuhan Yesus. Termasuk yang menuliskan ini Petrus hadir ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ada saksi matanya yang kemudian kisah-kisah itu dituliskan dan diturunkan turun-temurun di dalam sejarah gereja hingga saat ini. Luar biasa. Ketika kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita perlu sadar apa pentingnya Tuhan Yesus naik ke surga. Apa artinya kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Mengapa dia tidak tetap di bumi saja? Kenapa perlu naik kembali ke surga? Untuk apa?
Mengapa harus kita peringati? Mungkin beberapa orang sudah berkata, tidak terlalu penting lah. Lebih penting Natal dan Paskah. Ya, tapi saya hari ini mau katakan kepada kita semua, hari ini hari yang penting untuk kita ingat. Apa arti dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang pertama, itu menunjukkan siapa dirinya. Dialah Allah yang telah turun dari surga ke bumi. Dan dia juga yang naik kembali ke surga. Di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tuhan Yesus berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada yang naik ke surga selain dari dia yang turun. Ya, sebentar, mungkin muncul pertanyaan. Anak-anak sekolah minggu, kalau ada di rumah yang dengar ini, atau mungkin yang di sini juga, pernah dengar cerita orang naik ke surga? Ada Henokh, ada Elia. Loh, terus apa bedanya dengan Tuhan Yesus? Beda. Kalau mereka dijemput, ya. Kalau dalam kisah Elia jelas dijemput dengan kereta berkuda yang menyala-nyala dengan api. Tetapi yang ini beda. Tuhan Yesus naik sendiri. Enggak pakai dijemput, ya. Tuhan Yesus naik sendiri. Dilingkupi oleh awan-awan, penuh kemuliaan, dia naik ke surga. Dan siapa yang bisa seperti itu? Ya hanya dia, Allah sendiri. Di dalam Markus 16 ayat 19, di sini dikisahkan bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, tidak dituliskan di situ, turunlah malaikat-malaikat membawa tandu. Lalu Tuhan Yesus diangkat naik oleh malaikat-malaikat. Oh tidak perlu. Mengapa? Karena dia Allah yang berkuasa atas segalanya. Dia Allah pemilik surga dan bumi. Dia bebas mau kemana saja. Amin. Itulah Yesus Kristus Allah kita. Lalu untuk apa dia naik ke surga? Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Kita baca, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Rumahku ada di dalam surga. Terus? Suci dan mulia, bilau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Ada yang tahu lagu itu? Coba yang tahu lagu itu angkat tangan. Oh, yang tahu cuma yang di belakang sana, guru sekolah minggu zaman dulu. Kuno ya lagu ini ya. Mungkin emak-emak zaman dulu ingat itu. Tapi kita juga perlu ingat loh, rumah kita itu di
surga. Bumi ini sementara. Bumi ini jangan digandoli. Jangan dipegang teguh. Enggak mau lepas dari bumi ini. Jangan ya. Jangan. Ingat, engkau punya rumah di surga. Dan Tuhan Yesus naik ke surga, mempersiapkan tempat bagimu dan bagiku. Ini yang kedua. Jadi kalau engkau merasa hidupmu di dunia susah, sudah jangan khawatir, itu cuma sementara. Cuma sebentar. Di surga menanti tempat yang indah. Yang penuh sukacita. Tiada air mata di sana. Ya. Ada yang kepingin cepat-cepat pulang? Minta sendiri sama Tuhan, jangan sama saya ya. Lalu kalau kita perhatikan tadi, nah ini membawa kita kepada hal yang ketiga. Yohanes 14 ayat 3 tadi, di situ Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali. Tuhan Yesus naik ke surga untuk kemudian dia akan datang kembali. Untuk menjemput kita semua. Dia akan kembali dan itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kita baca. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dilingkupi awan-awan dia turun. Awan itu simbol kemuliaan. Kalau dulu ketika Tuhan Yesus datang pertama kali di kandang, ya, di kandang domba, di dalam kesederhanaan, di dalam kemiskinan, di dalam kehinaan. Tetapi dia naik ke surga setelah bangkit di dalam kemuliaan. Dan dia akan datang kembali sebagai raja yang mulia. Yang akan membangkitkan semua orang mati. Dan yang akan menghakimi kita semua. Seluruh umat manusia. Luar biasa. Pertanyaannya, siapkah kita ketika dia kembali? Mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Biarlah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu menjadi harapan kita semua. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Siapkah dirimu jika Tuhan Yesus datang menjemputmu? Mari persiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu kapan. Ya. Maka itu berjaga-jagalah. Waspadalah terhadap hidupmu. Apa yang kau lakukan tiap hari. Mari hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Menantikan kedatangannya. Dan kita akan menikmati kemuliaan di dalam Tuhan selama-lamanya. Nah, itulah makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Dan soal rumah di surga, soal kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, itu kita nantikan toh ya di masa depan. Sekarang persoalannya kita hidup di dunia sekarang. Tuhan Yesus belum datang menjemput kita saat ini. Lalu apa yang harus kita perbuat selama kita menantikan? Ya. Ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah. Ini yang harus kita ingat. Inilah talenta itu. Ingat perumpamaan tentang talenta? Ketika sang Tuan memberikan kepada hamba-hambanya talenta untuk dikerjakan. Talenta itu uang, modal. Dan harus dikerjakan. Kemudian sang Tuan itu pergi. Lalu dikatakan Tuan itu datang kembali dan menuntut hasil, menuntut buah dari talenta itu. Itu sebetulnya menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya nanti. Dia akan minta dari kita buah kita. Apa itu? Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini perintahnya. Dan ketika Tuhan Yesus datang, dia akan meminta pertanggungan jawab kita. Sudahkah kita lakukan tugas kita ini? Mari lakukan. Pergumulkan ini. Tuhan, selagi ada kesempatan, tolong aku. Tolong aku Tuhan, untuk melakukan tugasku. Untuk aku pergi memberitakan Injil-Mu. Perginya enggak usah jauh-jauh. Ke rumah tetangga sebelah juga boleh. Di tempat kita bekerja boleh. Enggak harus jauh-jauh pergi ke Papua, ke Sumatera, kemana, ke Amerika. Walaupun kalau mau pergi jauh juga boleh, tidak dilarang. Silakan. Intinya lakukan misi yang Tuhan berikan. Dan untuk itu Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah bekal. Kita tidak ditinggalkannya sendiri. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Bentar. Di situ dikatakan kamu akan menerima apa? Kalau mesti kamu akan menerima kuasa.
Percaya. Yang masih suka bilang aku nggak bisa loh, aku nggak bisa apa-apa. Aduh, jangan aku nggak bisa. Dengar firman Tuhan, percayalah dan bertobat. Tuhan berkata engkau diberi kuasa. Amin. Engkau diberi kuasa. Kalau apa? Lewat apa kuasa itu? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sudahkah saudara menerima baptisan Roh Kudus? Yang belum, minta. Engkau akan mengalami betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan Yesus berjanji, mintalah engkau akan diberi. Kemudian selanjutnya, kalau kuasa itu sudah diberikan, Roh Kudus sudah turun, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika hari Pentakosta tiba, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Maka para murid bersaksi dengan berani, memberitakan Injil Kristus. Di hari itu 3.000 orang laki-laki bertobat, entah perempuannya berapa. Mereka bertobat dibaptis. Kemudian jemaat itu terus memberitakan Injil, tersebar kemana-mana. Dalam waktu singkat, firman Allah tersebar ke segala penjuru. Luar biasa. Dan saudara dan saya juga akan melakukan hal yang sama. Percayakah saudara? Mari renungkan betul-betul. Mengenai rumah di surga, mengenai kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita percaya, ya. Kita nantikan, ya. Tetapi saat ini apa yang kau perbuat? Maukah saudara dan saya sungguh-sungguh hari ini di dalam iman sambil menantikan kedatangan Tuhan, kita bertekad, aku mau melakukan pekerjaan Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Terus, tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Saudara, renungkan, maukah engkau sungguh-sungguh melakukannya? Mari kita giat bekerja bagi Tuhan. Sudahkah pergumulan hidupmu sehari-hari melakukan pekerjaan Tuhan? Sudahkah yang menjadi pergumulan hidupmu? Apakah jiwa-jiwa di sekitarku sudah mengenal Kristus? Kalau ada yang belum, yang masih merasa, aduh kok pergumulanku sehari-hari hanya soal kebutuhan hidupku sendiri. Mari naik tingkat lebih tinggi.
Belajar beriman, percaya. Bukan itu tidak penting, itu penting ya, engkau perlu untuk kehidupanmu. Tetapi Bapakmu tahu apa yang kau perlukan. Mulai memikirkan yang lebih daripada itu. Kalau ada yang merasa aku kok masih bergumul dengan dosa dan kelemahanku sendiri terus, bagaimana aku mau bersaksi? Jangan tunggu lama-lama saudara, bertobat sekarang. Jangan mau dikekang oleh roh jahat, oleh iblis, oleh dosa. Bertobat sekarang, datang kepada Tuhan, Dia berikan kepadamu hidup yang baru, Dia berikan kepadamu kekuatan baru. Kuasanya diberikan di dalam Roh Kudus. Bertobat sekarang. Tanggalkan hidupmu yang lama. Jangan biarkan hidup kita jadi sia-sia. Mari kita sama-sama ambil tekad di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan melakukan bagianku. Ya Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku tak mau hidup percuma. Tak mau hidup percuma. Tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan. Gunakan setiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Bapa, kiranya Roh-Mu Kau curahkan atas umat-Mu yang di sini maupun yang di rumah-rumah. Mari Roh Kudus nyatakanlah kuasa-Mu. Biar sungguh mereka melihat kenyataan akan diri-Mu. Dan mereka semua tidak akan berdiam diri. Mereka akan bersaksi, mereka akan menceritakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Boleh tanya, boleh ya, khususnya yang di sini, apa makanan kesukaan saudara? Bukan berarti pulang dari sini tak traktir, enggak, cuman tanya, ya cuman tanya. Apa makanan kesukaannya? Hah? Oh ada yang bilang rujak cingur, boleh, apa aja boleh dah, ya boleh. Tuhan Yesus juga punya loh makanan kesukaan. Dan kesukaannya Tuhan Yesus makanannya luar biasa. Tuhan Yesus bilang gini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow ya, biarlah ini juga menjadi kesukaan kita, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kusuka menuturkan cerita tentang Yesus. Kita nyanyikan lagu ini Kak. Kusuka menuturkan
dikasihi Tuhan, biarlah sungguh kesukaan kita adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Baiklah, saat ini juga kita akan bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bagi yang berada di sini, persembahan akan saudara masukkan di dalam kotak warna putih yang ada di depan. Dan bagi yang ada di rumah-rumah boleh mempersembahkannya lewat transfer di rekening GBI IRC. Baiklah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dan untuk berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mempersiapkan persembahan kami Tuhan, biarlah Engkau kuduskan persembahan kami dan biarlah persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah, saya ajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Ku suka memasyurkan tentang Tuhan Yesus. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, meliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Biarlah lagu ini mendorong kita untuk terus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus Raja, Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Sungguh, penyertaan Allah Bapa yang mulia, penyertaan Tuhan Yesus, Sang Raja dan Tuhan itu, dan Roh Kudus-Nya ada di dalammu, menyertaimu
menolong setiap hari. Hari ini sampai nanti selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan pimpin langkahku setiap hari untuk pergi dan mencari yang terhilang. Biarlah itu menjadi kerinduan hatimu dan hatimu. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu. Menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalamku. Mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Sekali lagi katakan. Pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Beserta dengan Engkau itu doaku. Itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu tiap hari. Oh jadikan pelita dalamku. Mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa. Mencari domba yang sesat. Mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.